Halo sahabat Mirai Aset, kembali lagi di Eureka Fact bersama aku, Diras. Aku mau nanya nih ke kalian, kira-kira bisa tebak nggak kota apa yang diprediksi akan paling cepat tenggelam di Indonesia? Pasti kalian gak nyangka sama jawabannya. Jangan lupa nonton sampai akhir buat tahu jawabannya. Di kesempatan kali ini aku mau bahas kenapa Seoul banjir dan Jakarta itu tenggelam. Kalau kalian merasa enggak gue lagi nongkrong santai-santai aja kok nggak tenggelam, makanya harus simak ya. Aku mau nanya, kalau nongkrong kita pernah nggak sih gibahin tentang isu lingkungan? Kalau aku kasih survei, aku cukup yakin pasti pada jarang deh, termasuk aku juga. Karena kita lebih suka ngegosip tentang TikTok, entertainment, mungkin ada kasus pidana yang lagi seru, itu yang lagi panas-panasnya. Sebenarnya bukan isu baru lagi, tapi isu yang sudah terjadi sejak tahun 1950. Faktanya, suhu bumi itu memanas dari tahun 90-an hingga kini. Pemanasan rata-rata di dunia adalah 1 derajat Celcius. Dan apa sih dampaknya? Kalau di Korea nih, pada bulan lalu Agustus, hujan terderas di Seoul dalam 100 tahun terakhir. Rumah, area komersil, mobil itu pada kebanjiran, termasuk area terelit Gangnam yang menjadi tempat tinggal banyak artis K-pop seperti Suzy, G-Dragon, Jennie Blackpink, dan juga lain-lain. Jadi kita sepakat ya bahwa banjir itu gak hanya terdampak ke kalangan menengah ke bawah, tapi hingga kalangan menengah ke atas areanya juga banjir, teman-teman. Sedikitnya, pada bulan lalu 8 orang meninggal, termasuk 2 diantaranya adalah teenager. Jadi hal itu membuat kemarahan publik. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Kalau kita bahas tentang banjir di Korea tadi, mengingatkan aku pada banjir di awal tahun 2020. Waktu itu, 86 orang tewas akibat banjir yang terjadi di area Jabodetabek. Nah, hal ini disebabkan oleh permukaan tanah di Jakarta yang terus menurun. Ini bisa dilihat peta dari tahun 97, 2025 dan prediksi di 2050, 95% area Jakarta Utara akan terendam air laut. Lalu, masjid di atas laut Al-Aduna Jakarta Utara tadinya tidak dibangun di atas laut, tapi karena airnya semakin pasang dan permukaan tanah semakin turun, jadi sekarang berada di atas laut. Selain itu, kalian pasti nggak nyangka, ternyata kota yang paling cepat tenggelam itu bukan Jakarta, tapi Semarang, Pekalongan, dan pesisir Demak lebih cepat turun permukaan tanahnya dibandingkan Jakarta. Kalau di Jakarta, penurunan itu 1 hingga 15 cm, sedangkan di kota tadi, Semarang, Pekalongan, dan pesisir Demak, penurunan yang terjadi 10 cm hingga 20 cm per tahunnya. Kalau kita menuju ke Amerika, terdapat 595 korban jiwa di Kanada karena kepanasan. Kebayang gak sih kepanasan sampai meninggal dunia? Korbannya kebanyakan adalah para lansia. Nah, heatwave yang terjadi di Kanada ini menyebabkan kebakaran, orang pada meninggal, bahkan aspal di jalan itu sampai retak saking cuaca panasnya. Apa yang menyebabkan ini? Jadi, pada musim panas akhir Juli lalu, cuaca yang kering dan panas, udaranya naik ke atas, lalu sesudah di atas tertekan lagi oleh atmosfer yang high pressure. Kemudian kembali lagi ke permukaan tanah atau area kita dan menjadi semakin panas lagi. Itu dia yang menyebabkan di Kanada suhunya waktu itu mencapai 49,5 derajat Celcius. Pusing kepala Barbie, panas banget di situ. Nah, kalau di situ bisa kebayang gak sih suhu kita rata-rata aja manusia itu 37 derajat Celcius. Ini mencapai hampir 50 derajat Celcius, itu udah gak kebayang lagi panasnya. Lalu apa saja penyebab utama pemanasan global? Pertama, penggunaan bahan bakar fosil. Kedua, limbah dari fast fashion itu juga sangat banyak. Ketiga, overconsumption product. Lalu nomor 4, manufaktur produk yang membutuhkan banyak bahan bakar dan juga pengiriman produk dari pabriknya kepada customer tentunya perlu dikirim pakai mobil, kereta, kapal, pesawat yang butuh bahan bakar. Pencegahan pemanasan global apa saja yang telah dilakukan oleh berbagai negara?
Tiga negara yang berkontribusi pada energi terbarukan yang paling banyak adalah Cina, Amerika, dan Jerman. Yuk kita lihat apa yang dilakukan negara Cina. Upaya dari negara maju, Cina berinvestasi 645 triliun rupiah hanya pada awal kuartal tahun ini. Nah, hal ini meningkat 204% dari periode yang sama tahun lalu. Diharapkan sih bisa lebih banyak lagi, karena menimbang sebenarnya Cina juga berkontribusi karbon terbanyak karena limbah industri manufaktur yang menggunakan energi batu bara atau belum ramah lingkungan. Kalau kita menuju ke Amerika, Joe Biden baru saja menandatangani Inflation Reduction Act 2022. Nah, 2 poin diantaranya menyinggung isu lingkungan. Pertama, investasi 60 miliar US dollar pada sektor clean energy dengan targetnya mengurangi emisi karbon 40% di 2030. Lalu, investasi 60 miliar lainnya untuk membuka lapangan kerja pada sektor domestic clean manufacturing job, apalagi pendanaan aksi iklim lainnya. Pada UNFCCC, 130 negara sama-sama sepakat nih, kita punya goal untuk mewujudkan net zero emission pada tahun 2050. Tapi tentunya hal itu nggak murah, dibutuhkan 125 triliun US dollar untuk mencapainya. Penerapan sekarang baru 755 miliar alias baru 16% saja. Selain itu, ada juga Konferensi Iklim COP26 oleh PBB di tahun lalu yang Indonesia juga ikutan. Nah, para pemimpin dunia itu sepakat untuk mendukung target maksimum dari pemanasan iklim adalah 1,5 derajat Celcius. Jadi apa kesimpulannya? Pertama, bila pemanasan global ini terus berlanjut, semakin banyak bencana alam, korban jiwa, krisis air bersih, dan makanan. Tentunya kita mau anak cucu kita juga tetap hidup sejahtera, ya nggak sih? Jadi kita tuh nggak perlu jadi pecinta alam atau petani yang terdampak akan pemanasan global. Tapi ini benar-benar mendampak kepada semua kalangan. Lalu, teman-teman tahu nggak kalau ada loh indeks RI ke hati yang berisi 25 saham yang berlandaskan sustainable and responsible investment. Jadi kita bisa sama-sama berinvestasi pada bidang yang ramah lingkungan. Jadi yuk sama-sama peduli dan turut berkontribusi karena cuma pemerintah dari negara besar yang berkontribusi saja ternyata nggak cukup. Jadi apa yang harus kita ketahui dan dapat diterapkan sehari-hari? Pertama, pahami bahwa industri fast fashion itu membahayakan karena menciptakan banyak sekali limbah baju, celana, rok, dan lain-lain. Jadi buat anak muda di sini, termasuk aku juga, misalnya bikin foto OOTD atau IG Reels, abis difoto bajunya udah nggak mau dipakai lagi. Nah, itu dia yang bikin banyak limbah. Lalu kedua, kita harus pilih produk lokal nih. Karena pada dasarnya, contoh, beli tomat dari Bogor itu akan lebih ramah lingkungan dibandingkan tomat yang diimpor dari Monaco. Contohnya seperti itu. Lalu seperti yang kita sudah tahu, kita juga harus mengurangi penggunaan plastik dan juga menggunakan energi yang ramah lingkungan. Kalau lampu lagi nggak dipakai, dimati-matiin, dan juga pakai air bersih secukupnya saja. Kalau kita mau pergi jajan contohnya, nggak melulu harus pakai mobil pribadi atau motor pribadi, bisa menggunakan sarana umum karena kita juga dapat membantu untuk mengurangi pemanasan global. Sampai sini dulu Eureka Fact kali ini. Sampai ketemu lagi di Eureka Fact edisi berikutnya. Saya Diras undur diri. Jangan lupa kalau kalian rasa ini bermanfaat, di like dan di subscribe ya. Dadah!